warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Rofilita di sini di channel kesayangan kita semua, yaitu NU Damai Channel TV. Pertama kali izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua bisa menjalani puasa Ramadan hingga hari ke 28 seperti itu, dalam kondisi sehat walafiat, dengan iman dan Islam di dada seperti itu, berkumpul dengan keluarga. Tak lupa salam dan sholawat kepada manusia mulia, idola kita semua, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Sahabat perempuan dan pemirsa channel TV, saya kali ini akan mengangkat topik yang saya rasa cukup relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, yaitu kita tahu semua hampir seluruh belahan dunia mengalami hal ini, yaitu hampir setahun lebih kita berdampingan mencoba berdamai dengan virus corona. Kita tahu COVID tidak hanya meluluhlantakan sisi kesehatan saja, akan tetapi semua aspek kehidupan, terutama ekonomi, sosial, budaya, juga tatanan hidup berubah, kebiasaan-kebiasaan baru bermunculan. Itu kenapa kita nggak heran jika di sekitar kita atau di lingkungan kita menemukan pribadi-pribadi yang labil, pribadi-pribadi yang down, mudah menyerah. Itu tadi karena tekanan-tekanan akibat COVID. Padahal kalau kita tahu, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi di Quran, sebenarnya Islam itu mencintai pribadi-pribadi yang dinamis. Nah, pribadi-pribadi yang dinamis ini saya rasa cukup relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana tekanan-tekanan hidup ada di sekeliling kita. Lalu seperti apa yang namanya pribadi yang dinamis, atau indikator apa jika dikatakan seseorang itu pribadi yang dinamis menurut Islam? Karena saya akan menguraikan beberapa, tidak semuanya, karena keterbatasan waktu akan saya share atau akan saya paparkan yang penting-penting saja. Salah satu ciri dari pribadi yang dinamis adalah dia adalah sosok yang adaptif dan selalu solutif jika menemukan suatu masalah. Dia mudah beradaptasi. Dia selalu berbicara solusi jika menemukan suatu masalah. Jika dihadapkan pada masalah, dia tidak akan menyalahkan apa dan mengapa, akan tetapi lebih fokus kepada solusi seperti itu. Juga dia gampang menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitarnya jika terjadi perubahan-perubahan. Sahabat perempuan juga pemirsa channel TV NU Damai, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Saya ambil contoh kecil saja. Kita tahu semut seukuran mikro. Bagaimana semut itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika semut itu menemukan suatu jalan buntu, dia akan putar balik dan mencari jalan yang lain. Padahal kita tahu semut itu binatang yang kecil sekali, mungkin tidak sesempurna kita untuk akal dan pikiran. Atau bisa jadi bunglon, binatang bunglon. Kita tahu kalau bunglon ada di suatu pohon, dia akan berubah dirinya menjadi berwarna hijau, atau jika ada di bebatuan, dia merubah dirinya menjadi berwarna coklat. Itu tak lain adalah upaya dia untuk melindungi diri sendiri. Artinya, binatang pun bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa beradaptasi dengan jika sewaktu-waktu ada bahaya yang mengancamnya. Apalagi kita manusia yang sama Allah jelas-jelas adalah ciptaannya yang sempurna, baik dari sisi akal, perasaan, dan sebagainya. Itu kenapa salah satu ciri dari pribadi yang dinamis itu adalah dia adalah manusia yang adaptif, bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ketika ada suatu masalah muncul, dia cepat-cepat berbicara solusi. Dia cepat-cepat berbicara, saya harus bagaimana, langkah apa yang harus saya tempuh. Tidak menyalahkan seperti itu, tidak mencari tahu apa dan mengapa, tapi segera berbenah untuk mencari solusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ciri dari pribadi yang dinamis adalah always running, ya.
selalu bergerak, moving terus dia. Mungkin sahabat perempuan dan pemirsa NU Damai Channel TV pernah membaca kisah, ada banyak kisah-kisah di Al-Quran yang bagaimana Allah itu sebenarnya mengharuskan kita untuk bergerak. Bergerak aja dulu, berikhtiar aja dulu. Nanti akhir dari semua gerak itu, akhir dari semua running itu, hak prerogatif dari Gusti Allah, seperti itu. Saya angkat 2 kisah aja di Al-Quran yang mengajarkan bagaimana kita harus bergerak. Misal saya ambil contoh kisahnya Siti Hajar yang harus berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabi Ismail yang kehausan di gurun pasir. Beliau berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sampai beberapa kali hanya untuk mencari air. Padahal ending dari itu semua Allah sudah menakdirkan bahwa di kakinya Nabi Ismail itu sendiri ada sumber mata air Zam-Zam untuk yang diminum oleh Nabi Ismail. Andai mungkin seandainya Siti Hajar tahu bahwa di kaki anaknya ada sumber air, dia nggak mungkin akan lari dari satu bukit ke bukit yang lainnya. Tapi itu tadi Allah menyuruh Siti Hajar untuk bergerak dulu, berikhtiar dulu, nanti hasil akhirnya saya yang tentukan. Itulah itulah hikmah yang ada di balik kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Lalu kisahnya Nabi Musa, beliau harus berlari dulu untuk mengamankan diri dari kejaran tentara Fir'aun, berlari sejauh-jauhnya hingga dia mencapai tepi Laut Merah sembari membawa tongkat, seperti itu ya kisah yang kita baca di Quran. Padahal kalau misal mungkin Nabi Musa tahu bahwa tongkatnya itu bisa membelah Laut Merah, dia tidak akan bersusah payah seperti itu, tidak akan kebingungan, tidak akan berserah diri sama Allah seperti itu. Tapi Allah menghendaki manusia mulia tersebut, yaitu Nabi Musa, untuk berikhtiar dulu. Sampai di mana ikhtiarmu, sampai di mana runningmu, sampai di mana bergerakmu, baru ending dari semua itu, hikmah dari semua itu Allah akan jawab. Itu relevansi dengan kondisi kita saat ini. Kita tahu ada banyak tekanan dalam hidup kita akibat pandemi. Tak usah mengeluh, tak usah menyalahkan siapapun. Ikhtiar dulu, bergerak aja dulu. Hasil akhir biarkanlah Allah yang menentukan, karena itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Intinya adalah running. Allah itu suka mencintai hambanya yang mau berikhtiar, hambanya yang berlelah-lelah untuk berusaha. Hasil akhirnya lagi-lagi serahkan pada Allah. Itu bukan urusan kita. Yang terpenting di matanya Gusti Allah, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Jangan pernah berdiam diri. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ciri dari pribadi yang dinamis, closing dari 2 poin itu tadi adalah berbaik sangka sama Allah. Sekeras-kerasnya usaha kita, secapek-capeknya usaha kita, berkeringat sampai bercucuran pun, tetaplah berbaik sangka. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah berpikir, kok Allah ngasih aku kayak begini, kok yang lain bisa begini, saya bisa begitu. Stop omongan-omongan yang bisa membunuh motivasi seperti itu. Tetap berbaik sangka bahwa Allah sayang sama kita. Masa iya kita ini manusia yang Allah gadang-gadang adalah ciptaannya yang paling sempurna. Masa iya Allah membenci ciptaannya sendiri? Cuman yang Allah mau itu adalah kita berusaha dulu seperti itu dan berbaik sangka. Itu kenapa saya bilang, jika ingin menjadi pribadi yang dinamis, mau sekeras apapun ikhtiar kita, tetap berbaik sangka sama Allah. Menjadi manusia yang adaptif, selalu bergerak, closingnya adalah berbaik sangka. Insya Allah akan ada jawaban dari semua itu. Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari adanya pandemi seperti ini. Mungkin kita tahu salah satu contoh, perusahaan-perusahaan besar yang multinasional seperti itu banyak yang gulung tikar. Padahal kita tahu sebelum pandemi yang namanya perusahaan-perusahaan besar itu, semisal Coca-Cola, Pizza Hut dan sebagainya, itu ada gerai di mana-mana. Tapi dengan adanya pandemi ini, hampir semua yang bernama
multinasional atau franchise dan sebagainya, banyak yang gulung tikar. Siapa saat ini pemenang perekonomian di balik musibah Covid, yaitu pelaku usaha mikro. Saat ini usaha mikro adalah salah satu usaha yang sumbangsihnya teramat besar bagi perputaran cash flow keuangan, seperti itu. Jadi ada hikmah, tetap ada hikmah. Kalau dulu usaha mikro dianggap sebelah mata pada saat sebelum pandemi, kalah dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Akan tetapi sekarang usaha mikro atau UMKM menjadi usaha yang digadang-gadang, yang bukan digadang-gadang lagi, tapi memang sudah teruji oleh kerasnya hantaman Covid seperti itu. Itu mungkin salah satu hikmah di balik Covid, bahwa kita masih bisa berkreasi dari dalam rumah, kita bisa berekspresi dari dalam rumah, kita masih bisa berguna dari dalam rumah. Itu mungkin salah satu hikmah di balik adanya Covid. Tentunya masih ada hikmah-hikmah lain dengan adanya Covid. Memang itu perlu, kita sebagai manusia perlu belajar, perlu bertafakur, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, seperti itu. Sahabat perempuan dan pemirsa NU Damai Channel TV, karena keterbatasan waktu, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lain waktu jika ada kesempatan kita belajar bareng lagi, sharing bareng lagi. Saya berharap momentum Ramadan ini kita nanti menjadi pribadi-pribadi yang dinamis, pribadi-pribadi yang selalu berbaik sangka sama Allah, pribadi-pribadi yang selalu running, mau bergerak, pantang menyerah. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, kurang 2 hari lagi. Saya berharap sahabat-sahabat perempuan dan pemirsa semuanya menjadi pribadi yang lebih baru lagi, lebih fitri lagi, lebih bersih lagi. Pesan saya cuma satu, sekeras apapun usaha kalian, sekeras apapun hantaman yang ada di sekitar kita, nyuwun tolong jangan pernah berburuk sangka sama Allah, seperti itu. Saya Rofilita beserta produser acara Kultum Ramadan, mohon dimaafkan lahir batin jika selama berinteraksi, jika selama bergaul dengan teman-teman semuanya ada salah kata dan sikap. Berjumpa lagi di acara NU Damai Channel TV, seperti itu. Saya Raflita, mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.